Berbicara kepada Soccer King, legenda Nerazzurri Marco Materazzi percaya bahwa Lautaro Martinez layak menjadi kapten Nerazzurri. Dia harus melakukan apa yang dia lakukan musim lalu. Menjadi kapten tidak hanya mengenakan ban kapten, Anda juga harus menjadi seorang pemimpin. Selama bertahun-tahun Inter memiliki seorang kapten, Zanetti, yang lebih banyak menjadi kekuatan pendorong. Lautaro lebih tenang, dia juga merupakan kekuatan pendorong. Dia pantas menjadi kapten, kata Materazzi. Pembicaraan sangat memanas antara Inter dan West Ham untuk Scamacca dalam beberapa hari terakhir. Nerazzurri telah mengajukan tawaran pertama mereka untuk striker internasional Italia itu senilai 22 juta euro plus bonus 3 juta euro. Namun, jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi tuntutan West Ham untuk Scamacca. West Ham telah menetapkan standar yang jelas untuk Scamacca yaitu sebesar 29-30 juta euro. Angka tersebut adalah jumlah yang dibutuhkan West Ham agar tidak mengalami kerugian modal pada Scamacca. Surat kabar Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri siap memenuhi tuntutan West Ham. Inter akan menawarkan tawaran kedua mereka sekitar 25 juta euro plus bonus 5 juta euro. Jumlah tersebut harusnya cukup untuk menyelesaikan semuanya. Satu hal yang belum dilakukan Nerazzurri di bursa transfer musim panas ini adalah mendatangkan pemain untuk menggantikan Skriniar. Nerazzurri sebenarnya telah menyiapkan banyak kandidat potensial untuk menggantikan Skriniar. Namun, sampai saat ini belum ada yang didatangkan. Surat kabar Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri kini sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek Arsenal Takehiro Tomiyasu untuk melengkapi pertahanan mereka. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki pengalaman bermain di Serie A, dia pernah bermain untuk Bologna. Menurut Gazzetta, Nerazzurri berencana untuk meminjam Tomiyasu. Namun, Arsenal dikabarkan hanya terbuka dengan penjualan permanen. Berbicara kepada surat kabar Corriere della Sera, Matteo Darmian mengatakan bahwa penting bagi Nerazzurri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti musim lalu. Kita punya waktu sekitar 20 hari untuk melakukan perbaikan. Kami tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti musim lalu. Kami ingin memulai dengan cepat. Tentang kemenangan persahabatan kemarin melawan Paris Saint-Germain, Darmian mengatakan, kami harus menderita dalam 15 menit pertama. Mereka adalah tim berkualitas dalam penguasaan bola. Mengenai pemain baru, Darmian mengatakan, kami membantu mereka menyesuaikan diri. Dan mengenai Frattesi, Darmian mengatakan, kami sudah mengenalnya dengan baik dari tim nasional Italia, tutup Darmian. Surat kabar Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri telah mengarahkan pandangan mereka ke dua bek Atalanta yaitu Rafael Tolo dan Merih Demiral. Mereka berencana untuk mendatangkan satu lagi bek untuk melengkapi lini pertahanan mereka. Di atas kertas, mengontrak bek Atalanta adalah hal yang paling masuk akal untuk Nerazzurri. Inter dan Atalanta memiliki hubungan yang sangat bagus. Mereka telah menyelesaikan sejumlah kesepakatan di masa lalu. Kapten Atalanta Rafael Tole muncul sebagai target serius bagi Nerazzurri. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi bermain sebagai bek sayap atau bek tengah. Sementara itu, Merih Demiral sudah lama berada di radar Inter. Nerazzurri telah menargetkan Demiral di jendela transfer Januari sebagai calon pengganti Skriniar. Mereka dipercaya bisa melakukan hal yang sama musim panas ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Mulattieri yang menjadi bagian dari kesepakatan Frattesi mengucapkan terima kasih kepada Nerazzurri karena sudah membantunya untuk berkembang. Saya harus berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya berkembang. Saya menghabiskan 2 tahun penting di tim Primavera Nerazzurri. Saya hanya berterima kasih kepada Inter. Dan tentang penyesuaiannya dengan kehidupan di Sassuolo, Mulattieri mengatakan, segalanya berjalan dengan baik.
Kami bekerja keras dalam latihan dan bersiap untuk musim baru. Saya senang dengan hubungan saya dengan pelatih Dionisi. Dia memainkan sepak bola menyerang, tutup Mulattieri. Saat ini, Sensi menjadi bagian dari skuad Inter yang menjalani latihan pramusim. Sensi menjalani pramusim yang mengesankan, sebuah gol berhasil dicetaknya saat melawan Paris Saint-Germain kemarin. Namun, hal tersebut tidak akan mengubah apapun tentang masa depannya di Nerazzurri. Kedatangan Samardžić membuat tidak ada ruang bagi Sensi di tim Inter musim depan. Outlet berita Italia Calciomercato.com melaporkan bahwa Nerazzurri pasti akan menjual Sensi pada jendela transfer musim panas ini. Kontrak Sensi dengan Inter akan berakhir pada akhir Juni 2024. Oleh karena itu, jika Nerazzurri tidak mau kehilangan Sensi dengan status bebas transfer, maka musim panas ini adalah kesempatan terakhir bagi Nerazzurri untuk menjualnya. Fiorentina dan Torino dikabarkan berminat untuk merekrut Sensi di musim panas ini. Inter dilaporkan bersedia menjual Sensi senilai 6 juta euro. Jumlah tersebut adalah jumlah amortisasi Sensi di neraca Nerazzurri. Takehiro Tomiyasu dikabarkan menjadi pemain yang sedang dipertimbangkan Nerazzurri sebagai pengganti Skriniar. Keserbagunaan pemain berusia 24 tahun itu dan pengalamannya di Serie A menjadikannya target yang logis untuk Nerazzurri. Namun, kepindahan Nerazzurri ke Tomiyasu akan bergantung pada ketersediaan Arsenal untuk meminjamkannya. Outlet berita Inggris The Mirror melaporkan bahwa Arsenal akan menentang gagasan melepas Tomiyasu musim panas ini kecuali dengan biaya yang signifikan, mereka juga tidak tertarik untuk meminjamkannya. Arsenal telah menghabiskan lebih dari 200 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Oleh karena itu, prioritas Arsenal adalah mendapatkan kembali sebagian uang itu dari penjualan pemainnya. Ada laporan bahwa klub asal Arab Saudi Al-Shabab siap bergerak untuk mendapatkan Joaquin Correa. Namun, menurut FC Internews, saat ini belum ada minat serius dari klub Arab Saudi untuk Correa. FC Internews juga melaporkan bahwa kemungkinan besar Fiorentina akan mengincar Correa jika Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone pergi. Namun, gaji Correa akan menjadi kendala. Fiorentina memiliki struktur gaji yang jelas, di mana gaji Correa saat ini di Inter akan berada di luar jangkauan mereka. Sky Sport Italia mengabarkan bahwa hanya kejutan besar yang menghalangi kepindahan Samardžić ke Nerazzurri. Udinese dan Inter hanya perlu menyelesaikan detail terakhir dari transfer Samardžić. Setelah itu, Samardžić dapat menandatangani kontraknya dengan Nerazzurri yang berdurasi 5 tahun. Besok akan menjadi hari yang penting untuk kepindahan Samardžić. Mantan gelandang RB Leipzig itu akan bergabung ke Nerazzurri dengan status pinjaman awal senilai 4 juta euro. Kemudian, di akhir musim depan, akan ada kewajiban pembelian yang membuat Nerazzurri mengontrak Samardžić secara permanen seharga 16 juta euro plus bonus 2 juta euro. Oleh karena itu, Nerazzurri akan membayar sekitar 22 juta euro jika semua add-on diaktifkan. Dimasukkannya Fabian dalam tawaran untuk Samardžić merupakan aspek kunci dari kesepakatan tersebut. Fabian akan bergabung dengan Udinese dengan bayaran 4 juta euro. Kesepakatan itu secara nominal terpisah dari transfer Samardžić. Namun, menawarkan Fabian memainkan peran penting dalam membuka pembicaraan dengan Udinese. Sky Sport juga mengabarkan bahwa akan ada opsi pembelian kembali untuk Fabian. Nerazzurri memiliki opsi untuk mengontrak kembali Fabian dengan bayaran 12 juta euro. Outlet media Spanyol Relevo melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Paranaense Bento Mateusz Krejci sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Bento yang berusia 24 tahun telah membuat total 199 penampilan untuk Paranaense hingga saat ini. Dia telah menjadi kiper pilihan pertama klub asal Brasil itu selama beberapa musim terakhir. Kiper Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin masih menjadi prioritas. Namun,
peluang untuk mengontrak Trubin musim panas ini tampaknya semakin berkurang karena klubnya bertahan dengan biaya yang tinggi. Emil Audero dari Sampdoria adalah target lainnya. Sementara itu, Filip Stankovic kemungkinan besar bertahan di skuad utama Inter sebagai kiper cadangan musim depan.